pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik. Di bidang olahraga, pencaksilat juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Tahukah kamu pesilat Indonesia? Yuk kita cari tahu. Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta tahun 2003. 2 tahun kemudian ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencaksilat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Perancis. Pencaksilat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Nah, anak-anak, sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Mari kita mempelajari olahraga bela diri pencaksilat. Perhatikan gerakan-gerakan melalui gambar berikut ini ya. Yang pertama, ini adalah gerakan langkah ke depan. Perhatikan anak panahnya ya. Kaki kanan digerakkan ke depan. Ini adalah gerakan langkah ke depan. Selanjutnya, gerakan kedua. Kaki kanan digerakkan ke arah belakang. Ini merupakan langkah ke belakang. Selanjutnya, kaki kanan digerakkan ke samping. Ini merupakan gerakan langkah ke samping. Selanjutnya, berikut ini adalah langkah serong ke depan. Dan ini adalah langkah serong ke belakang. Kalian perhatikan gambarnya baik-baik ya. Kalian juga bisa mempraktekannya di rumah. Nah, agar lebih jelas, kalian lihat gambar berikut ini ya. Yang pertama, A1 ke D1 itu merupakan langkah lurus depan kiri. Selanjutnya, A2 ke D1 itu merupakan langkah lurus depan kanan. Nah, berikutnya A1 ke D2 merupakan langkah lurus mundur kiri. Dan A1 ke D2 itu merupakan langkah lurus mundur kanan. Selanjutnya, yaitu A1 ke B1 adalah langkah samping kiri, lalu A2 ke B2 langkah samping kanan. Berikutnya, dari A1 ke C1 merupakan langkah serong depan kiri ya, lalu A2 ke C2 langkah serong depan kanan. Berikutnya, A1 ke C3 itu adalah langkah serong belakang kiri, dan dari A2 ke C4 merupakan langkah serong belakang kanan. Nah, itulah gerakan-gerakan kaki pada olahraga pencaksilat. Kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Lakukan latihan-latihan ini dengan tekun agar kalian bisa menguasainya. Anak-anak, selanjutnya bacalah cerita berikut ini ya. Cerita ini memberikan contoh akibat seseorang tidak mau bekerja. Cerita ini berjudul Semut dan Belalang. Baca baik-baik ya. Nah, kalian sudah membacanya. Bagaimana ceritanya? Seru sekali, bukan? Selanjutnya, kalian tuliskan ya pendapat kalian tentang sikap si semut. Berikut ini adalah pendapatku.
Sangat setuju dengan sikap semut. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang sikap belalang? Pendapatku adalah tidak setuju terhadap sikap belalang. Belalang malas bekerja sehingga pada musim dingin tiba, mereka kekurangan makanan. Selanjutnya, anak-anak, coba kalian tuliskan sikap siapakah yang perlu dicontoh. Sikap yang perlu kita contoh adalah sikap semut. Dengan bekerja, kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Anak-anak, pencinta lingkungan adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Tugas pencinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan ya. Sekarang buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Lalu rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, kalian bisa menuliskan rencana kegiatan seperti tabel berikut ini. Tuliskan sumber daya alam, rencana kegiatan, dan juga alat yang dibutuhkan. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Yang pertama, sumber daya alam yang akan dijaga adalah sungai. Rencana kegiatannya yaitu tidak membuang sampah ke dalam sungai, menanam banyak pohon, dan melakukan penghijauan. Alat yang dibutuhkan antara lain keranjang sampah dan cangkul. Sumber daya alam yang kedua yang akan dijaga yaitu air sumur. Rencana kegiatannya adalah tidak membuang sampah ke dalam sumur, membersihkan sumur, dan menghemat penggunaan air bersih. Adapun alat yang dibutuhkan adalah keranjang sampah dan alat-alat kebersihan lainnya. Selanjutnya, pilihlah salah satu kegiatan yang memungkinkan bagi kamu untuk melakukannya. Anak-anak, jika kelak ingin menjadi seorang pencinta lingkungan, kamu memerlukan tidak hanya keinginan yang kuat untuk menjaga lingkungan, namun juga keterampilan dan pengetahuan tentang macam-macam tumbuhan dan hewan yang hidup di wilayah yang berbeda. Demikianlah